Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Dias Iksana, NIM saya 931204519. Saya dari mahasiswa semester 5 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa HSD yang diampu oleh Ibu Dr. Haja Siti Nurhayati M.Hum. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sengketa dan juga penyelesaiannya. Pengertian dari sengketa sendiri merupakan perbedaan kepentingan antara individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan di antara mereka, di mana sengketa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, dan menurut hukum, sengketa hukum tersebut terjadi apabila terdapat salah satu dari dua orang atau lebih yang saling mengikat dari keperdataannya terhadap apa yang diperjanjikan. Yang kedua, ada penyebab terjadinya sengketa, di mana ada 6 penyebabnya. Yang pertama, teori hubungan masyarakat. Yang kedua, ada teori negosiasi prinsip. Yang ketiga, ada teori identitas. Yang keempat, ada teori kesalahpahaman antar budaya. Yang kelima, ada teori transformasi. Yang keenam, ada teori kebutuhan atau kepentingan manusia. Kemudian, teknik penyelesaian sengketa ada dua macam, yaitu litigasi dan non-litigasi. Seperti yang diketahui, proses litigasi berarti membawa permasalahan sengketa ke jalur hukum, sedangkan proses non-litigasi penyelesaiannya berdasarkan itikat baik yang dimiliki oleh para pihak yang bersengketa, di mana penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan tersebut sesuai kesepakatan bersama dan tertulis dalam sebuah perjanjian, dan inilah yang disebut juga sebagai arbitrase. Penyelesaian non-litigasi ini dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi, dan penilaian ahli. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, ada kelebihannya di mana pemeriksaan dilakukan secara tertutup, yang itu sesuai pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kemudian, para pihak dapat menentukan hukum acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, ada waktu penyelesaian sengketa yang relatif cepat, yaitu maksimal 180 hari. Kemudian ada keputusan bersifat final dan juga mengikat. Yang kelima, para pihak dengan persetujuan arbiter dapat menentukan tempat penyelesaian sengketa. Dan yang keenam, para pihak dapat menunjuk arbiter sendiri. Kemudian kekurangannya sendiri, yang pertama biayanya lebih mahal, yang kedua keputusan bersifat final dan juga mengikat, yang ketiga lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial, yang keempat masalah pada subjeknya, di mana kelemahan dari segi ini memang bukan terdapat pada aturan hukumnya maupun sistemnya, melainkan terdapat pada masyarakat itu sendiri. Kemudian ada sejarah dari arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia, yaitu pemberlakuan Pranata Arbitrase sendiri sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilihat dari 3 zaman. Yang pertama, zaman Hindia Belanda, yang kedua zaman pemerintahan Jepang, dan yang ketiga pada saat Indonesia merdeka. Kemudian sejarah dan perkembangan arbitrase internasional, di mana dalam perkembangan zaman ini arbitrase mempunyai sejarah yang sangat panjang, yang berawal mula dari sistem dan kebiasaan pedagang di Mesir kuno dan Babilonia, yang kemudian diadopsi dari negara Yunani dan dimasukkan ke dalam Romani Ius Gentium, yang merupakan hukum nasional, kemudian dikodifikasikan dalam Corpus Juris Civilis. Kemudian ada sejarah perkembangan dari alternatif penyelesaian sengketa ini sendiri, di mana penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan sering disebut sebagai alternatif dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang saat ini cara penyelesaian sengketa lebih sering mendapatkan perhatian dan digunakan oleh berbagai kalangan,
terutama mereka yang berada dalam dunia bisnis, sebagai cara penyelesaian perselisihan yang perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan penyelesaian melalui pengadilan. Kemudian ada arbitrase secara umum, di mana pengertian dan filosofis dari arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh arbiter tunggal atau majelis arbitrase untuk memberikan putusan arbitrase sesuai prosedur. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Paripurna P. Sugarda mengatakan ada filosofi yang mendasari klausula arbitrase, yakni pilihan bebas para pihak yang akan berjanji atau free will and liberty. Kemudian juga ada karakteristik dari arbitrase, di mana karakteristik utama dari arbitrase adalah sifat konsensualnya. Perselisihan dapat diselesaikan apabila arbiter hanya jika kedua belah pihak telah menyetujui hal ini, di mana perjanjian para pihak biasanya berbentuk suatu klausul arbitrase dalam kontrak dan sebelum terjadi perselisihan tersebut. Dan secara rinci, karakteristik dari arbitrase sendiri yang pertama adalah arbitration shall be made based on the consent of parties. Yang kedua, the decision made by parties is not affected by the government. Yang ketiga, the award of arbitration are final and binding. Yang keempat, ada arbitration use adjudicatory procedures. Kemudian ada kelebihan dan juga kekurangan, di mana kelebihan dari arbitrase sendiri, kerahasiaan sengketa tetap terjamin, kemudian sidang arbitrase tepat waktu sesuai jadwal. Yang ketiga, arbiter tidak hanya berpengalaman namun juga memiliki keahlian terkait sengketa bisnis. Yang keempat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya. Yang kelima, para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase itu sendiri. Yang keenam, putusan arbitrase merupakan putusan yang final dan mengikat para pihak. Kemudian ada kekurangan dari arbitrase itu sendiri. Yang pertama, biaya arbitrase dinilai lebih mahal dari pengadilan negeri, kemudian memiliki ketergantungan kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. Kemudian juga upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase kadang mengalami kendala di lapangan. Kemudian ada jenis dan juga kewenangan, di mana ada dua jenis arbitrase, yaitu arbitrase institusional dan juga arbitrase ad hoc, yang mana pihak-pihak yang bersengketa bisa memilih salah satu dari dua jenis arbitrase tersebut. Kemudian juga arbitrase sebagai lembaga ekstrayudisial memiliki kewenangan hukum yang lahir dari instrumen hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional di bidang arbitrase dan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian yang memuat klausul arbitrase. Terhadap suatu klausul arbitrase dalam satu perjanjian memberi kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian berdasarkan pasal 3 Jungto pasal 11 Undang-Undang Arbitrase. Dan adapun terhadap putusan arbitrase, pengadilan negeri tidak diizinkan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase sebagaimana ketentuan dalam pasal 62 ayat 4 yang menunjukkan bahwa terhadap substansi perkara adalah kewenangan absolut dari arbitrase. Kemudian ada sumber hukum dari arbitrase. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang penyelesaian perselisihan antar negara dan warga. Dan keempat, ada Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Yang kelima, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing. Yang keenam, ada Uncitral Arbitration Rules. Kemudian ada prinsip dari arbitrase, yang mana
Prinsip arbitrase sendiri secara umum arbitrase telah dinormakan ke dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang meliputi dari 21 prinsip, dan prinsip tersebut sebagaimana tertera di dalam PPT ini. Kemudian ada alternatif penyelesaian sengketa, di mana pengertian dan karakteristik dari alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dan macam-macam dari alternatif penyelesaian sengketa tersebut, yang pertama ada konsultasi, yang kedua ada negosiasi, yang ketiga ada konsiliasi, yang keempat ada mediasi, yang kelima ada penilaian ahli, dan yang keenam arbitrase. Faktor pendorong penggunaan alternatif penyelesaian itu sendiri, salah satu faktor pentingnya adalah menilai efektivitas tersebut, yang mana terkait dengan kerahasiaan dalam dunia komersial. Sengketa yang diketahui oleh umum bisa membawa dampak terhadap citra yang mungkin berakhir pada berkurangnya pendapatan. Oleh karena itu, pengusaha lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui mediasi ataupun arbitrase, yang kemudian penghematan biaya juga penghematan waktu. Kemudian kelebihan dan kekurangan, sebagaimana kelebihan dan kekurangan yang telah disebutkan tadi sama juga, yaitu kelebihan dari hal ini, yang pertama kerahasiaan sengketa tetap terjamin, yang kedua sidang arbitrase waktu sesuai jadwal, yang ketiga arbiter tidak hanya berpengalaman namun juga memiliki keahlian terkait sengketa bisnis, yang keempat para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya, yang kelima para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase itu sendiri. Yang keenam, putusan arbitrase merupakan putusan yang final dan mengikat para pihak. Dan kekurangan dari hal itu sendiri, yang pertama biaya arbitrase dinilai lebih mahal dari pengadilan negeri. Yang kedua, memiliki ketergantungan kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. Yang ketiga, upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase kadang mengalami kendala, yaitu di lapangan. Kemudian ada juga mediasi. Nah, dari mediasi ini, mediasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu mediere, yang berarti berada di tengah, atau berada di tengah juga bermakna posisi mediator ialah netral dan tidak memihak siapapun dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan tersebut. Persamaan dan perbedaan, yang pertama persamaan dari mediasi sendiri, keduanya sama-sama merupakan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu sebuah cara penyelesaian masalah di luar persidangan. Kemudian keduanya sama-sama menunjuk dan menggunakan pihak ketiga sebagai pihak netral dan menengahi, yaitu mediator. Yang ketiga, keduanya bertujuan untuk mempersingkat proses penyelesaian masalah atau sengketa. Kemudian perbedaan dari mediasi dan arbitrase. Arbitrase ketika beberapa pihak mengalami perselisihan, maka diserahkan kepada seorang arbiter yang dapat pensiunan dari hakim. Sedangkan mediasi adalah proses yang sangat sederhana dan informal, di mana negosiasi membantu untuk mencapai suatu perjanjian tertentu. Kemudian cara kerja arbitrase bisa dilakukan dengan sukarela, dengan paksaan, sedangkan mediasi dilakukan dengan sukarela saja. Dan pada mediasi, pihak ketiga merupakan seorang mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberi masukan saja. Sedangkan pada arbitrase, pihak ketiga adalah arbiter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan yang dihadapi tersebut. Kemudian pada mediasi hasil bersifat win-win solution, dan sedangkan arbitrase hasilnya bersifat win-lose judgment. Kemudian pada mediasi saran mediator bersifat tidak mengikat, sehingga dari para pihak tersebut sendiri yang menentukan hasilnya. Sedangkan pada arbitrase bersifat mengikat karena arbiter yang membuat putusan dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Kemudian ada peran dan fungsi dari mediator, di mana mediator sendiri adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak,
yang berfungsi untuk membantu para pihak yang berselisih dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa, dan tentunya juga ahli di bidang yang disengketakan oleh para mediator. Kemudian ada tahapan dan proses mediasi. Yang pertama ada tahap pramediasi, yang kedua ada tahap proses mediasi, yang ketiga ada mediasi mencapai kesepakatan, dan keempat ada mediasi tidak mencapai kesepakatan. Kemudian ada lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di sini ada banyak badan atau lembaga arbitrase dari alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Yang pertama ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau biasa disebut BANI. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti arbitrase institusi adalah satu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disebut BANI tersebut. Kemudian ada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas, yang mana Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut sebagai salah satu lembaga yang menawarkan jasa dan arbitrase untuk sektor bisnis berbasis syariah yang bertujuan menyelesaikan perselisihan atau sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan perdamaian atau islah. Kemudian Singapore International Arbitration Center atau SIAC. SIAC merupakan lembaga yang mengelola proses arbitrase di Singapura yang didirikan pada tahun 1991, dan SIAC sendiri merupakan lembaga independen yang memiliki track record dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, efisien, dan jasa arbitrase netral untuk komunitas bisnis global. Kemudian ada The International Center for Settlement of Investment Dispute atau ISCID yang didirikan pada tahun 1966, dan ICSID sendiri adalah badan arbitrase internasional yang didirikan berdasarkan Convention on the Settlement on Investment Disputes between States and Nationals of Other States. Dan juga ada WIPO atau WIPO Arbitration Center, di mana WIPO Arbitration adalah suatu badan internasional yang mengkhususkan diri dalam administrasi sengketa arbitrase yang melibatkan isu-isu kekayaan intelektual atau HKI seperti patent, copyright, and trademarks. Kemudian ada International Chamber of Commerce atau ICC, di mana ICC sendiri yang didirikan pada tahun 1923 di Paris, Perancis, merupakan salah satu forum arbitrase terkemuka dan tertua yang menangani kasus arbitrase komersial internasional di Perancis serta Eropa secara keseluruhan. Kemudian ada The London Court of International Arbitration atau LCIA, yang mana The London Court of International Arbitration sendiri adalah salah satu lembaga arbitrase yang tertua di dunia, yang mana lembaga ini secara resmi berdiri pada tahun 1891, tetapi cikal bakalnya sudah mulai ada sejak 5 April 1883. Kemudian ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang mana secara bahasa sendiri arbitrase berasal dari kata arbiter atau dari bahasa Latin yaitu arbitrare, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Dan demikian tadi beberapa penjelasan mengenai materi dari arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa memenuhi tugas dari ujian tengah semester mata kuliah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.